namanya bukan rezeki teman-teman ya. Masuk ke bandara itu kena sensor karena ini nggak boleh naik pesawat. Padahal koper bagasi saya sudah masuk semuanya. Allahu Akbar. Nih, ada dua saatnya tadi. Ya. Masya Allah, luar biasa yang bisa kita ambil hikmahnya sahabat dompet duafa terkait dengan tantangan untuk menyampaikan pesan bahwa Islam ini tidak sekeras, seradikal yang di framing media, dan beberapa hal tadi yang insya Allah semoga dapat menjadi pelajaran untuk kita, hikmah yang bisa kita ambil. Masya Allah. Saat kemudian yang kedua, yang selanjutnya ya, terkait dengan kisah tadi, tantangan tadi, suka duka Ustadz ketika di sana gitu Ustadz, ketika berapa lama di sana? Hampir 1 bulan. 1 bulan Iya, gitu, 1 bulan. 1 bulan di sana di negeri yang mungkin baru gitu ya. Iya. Cuaca beda, kemudian Iya, juga sosial juga sudah disampaikan oleh Ustadz tadi di awal. Ada tidak suka duka yang mungkin bisa Ustadz sampaikan kepada sahabat sekalian? Ya, tentu saya ini suka memang petualang ya saja itu. Saya itu sejak kecil suka untuk suasana baru itu. Jadi menarik, dan bagi saya itu Korea memang bisa jadikan salah satu ada nilai-nilai yang bisa kita ambil lah. Misalkan mereka itu sangat tertib sekali. Ya, sangat tertib, kemudian bahkan mobil itu, bayangkan ya teman, mobil itu kalau berhenti itu dia memberikan space Jarak jarak satu mobil. Tujuannya apa? Kalau ada ambulan, kalau ada apa-apa itu, jadi nggak kayak, maaf ya, kayak di kita atau sebagian di kita ya mepet gini ya, mobil kan mepet gini ya. Di sana itu ada space-nya, dan itu saya perhatikan dan saya ukur itu. Ternyata emang di mana-mana mereka sudah budaya kayak gitu. Ya. Dan ini kan artinya kita bisa belajar dalam hal ini. Ya, di samping itu orang sana itu suka memang suka warna-warni. Jadi jalan itu dicat dengan indah, dihias. Jadi memanjakan mata. Ya. Maka mereka kan terkenal pakai fashionable mereka itu. Betul. Ya. Bahkan mereka orang udah tua itu ya tetap dia masih merasa muda, semangatnya ini yang bisa diambil sebagai manfaat ya. Nah, di samping itu tentunya tantangannya ya susahnya ini kalau makan ini. Jadi kalau sana itu kan ya mohon maaf bukan menjadi rahasia lagi ya. Di sana itu kan mayoritas babi itu di mana-mana dikonsumsi itu. Jadi sulit sekali itu. Jadi kalau kita makan di restoran itu memastikan untuk tidak terjebak di situ, karena mungkin minyaknya ini yang sulit sekali. Tidak ada lembaga sertifikasi lah. Iya. Maksud saya perlu kita pilah-pilah ya. Kalau sertifikasi mereka ada lembaga itu, dan mereka konon bekerja sama juga dengan MUI kita. Ya, ada beberapa kan ada mie itu yang dari Korea itu samyang atau apa itu. Itu kan pernah dimintakan kerjasama dengan MUI di kita untuk menjadi salah satu pengkaji tentang kehalalannya. Nah, makanya perlu hati-hati ya teman-teman ya kalau ke sana ya. Harus ada yang mendampingi kita ya. Walaupun banyak tadi saya katakan di daerah tertentu kayak Itaewon ini memang kebanyakan restoran sudah restoran halal ya. Dan saya pernah diajak teman itu ya, akhirnya saya makan makanan yang sayuran saja ya, atau seafood kayak gitu. Tapi uniknya emang ini yang perlu kita ambil pelajarannya. Jadi kalau kita tahu seorang muslim ya, itu mereka mengatakan not for you, this not for you, artinya ini nggak boleh untuk kamu. Mereka menyampaikan gitu. Mereka menyampaikan, artinya keterbukaan. Dan itu saya kira yang harus ditiru di kita. Di kita itu kan kadang ya, ini barang semestinya nggak layak untuk dijual misalkan ya. Mohon maaf ini ada sebagian itu tetap dijual kan. Karena yang penting terjual. Yang penting terjual. Begitu pula kadang di restoran kita itu tidak jujur ya. Tentu ini saya tidak mengeneralisasi ya. Ada oknum misalkan tidak jujur. Ini dari bahan apa. Kalau di luar negeri kan
Bahkan pengalaman teman-teman kami ketika di Inggris pun seperti itu. Ya ini nggak boleh ini karena kamu muslim. Jadi kita lebih nyaman seperti itu. Nah inilah salah satu hal yang harus dikembangkan dalam kuliner halal tuh seperti itu harusnya. Betul, Masya Allah. Jadi tadi Ustadz bercerita ada hal menarik tentunya di Korea yang mana masyarakat Korea sebagian besar itu punya kepedulian yang besar gitu. Dan sebenarnya peduli kemudian tertib disiplin ini bagian dari nilai-nilai keislaman yang sebenarnya ada ya dalam Islam. Betul, termasuk juga berhias kemudian berpakaian yang baik dan seterusnya. Ini sepertinya kita sebagai muslim seharusnya bisa lebih baik lah dengan itu. Berpakaian yang baik itu artinya kalau kita kan nutupi aurat ya. Betul. Betul Ustaz. Kalau mereka beda. Oh, tapi mereka lebih tadi ya, over tadi. Nah, itu mungkin tidak untuk ditiru. Ambil yang baik. Ambil yang baik, betul Ustaz. Baik, alhamdulillah. Tadi banyak hikmah yang bisa kita ambil terkait dengan suka duka dari Ustadz Hasan Al-Quds terkait dengan kisah beliau di sana. Ustadz, ada hal menarik lagi mungkin Ustadz, terkait dengan hal yang paling berkesan di hati Ustadz ketika Ustadz menjadi dai ambasador atau gimana Ustadz? Kalau yang paling berkesan Ustadz? Berkesan gini yang paling teringat itu. Ya, saya mungkin nggak akan melupakan ya. Jadi ketika di akhir perpisahan itu di akhir program itu ada dari LSM Korea Selatan. Jadi memang LSM ini memang suka membantu orang-orang yang di sana ya, membantu imigran lah gitu ya. Nah dia ternyata ini bekerja sama pihak keamanan, memantau kami lah. Dan alhamdulillah dai dompet duafa itu dimanapun itu alhamdulillah selalu mengajarkan namanya moderasi, sehingga tidak ada masalah dimanapun tugas beliau. Nah sampai kemudian beliau memberikan hadiah ke saya kan nggak tahu diberi hadiah ginseng, dan ginseng itu macam-macam, ada ginseng kering, ginseng yang basah gitu kan. Allah, nikmat sekali ini. Lalu udah saya terima kasih foto-foto bersamanya. Nah maksud saya itu saya taruh di tas bawaan ya. Namanya bukan rezeki teman-teman ya. Masuk ke bandara itu kena sensor karena ini nggak boleh naik pesawat. Padahal koper bagasi saya sudah masuk semuanya. Allahu Akbar. Ya sudah diambil mereka lagi oleh petugas. Ditinggal di bandara. Bukan rezeki. Nah, itulah artinya apa? Bahwa mereka sangat care dengan kita. Bahkan sudah seperti saudara ya. Dan itu adalah poin penting kalau kita berdakwah, itu artinya mereka ada kesan. Pemirsa LKTV, jangan lupa subscribe, share,